yang sesat. Darah Yesusku itu dasar yang kuat selama-lamanya. Biarpun dunia lenyap, tak goyah kekuatannya. Nang mabago hajol mau di rohani jauh baik, disuruh do tuhajol maut anak nasi pangului, sai ditutuhi hatani, do pitu di rohatai. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 25 Maret 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-35. Yohanes 3 ayat 35, demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sekali lagi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa dari kita yang tidak ingin lebih unggul dari orang lain? Tentu jiwa kompetisi, jiwa ingin lebih unggul dari orang lain, lebih nomor satu dari orang lain, itu sudah kita miliki dan dipupuk, selalu dikondisikan sejak kecil. Karena itu sejak kecil, ya, tidak heran kalau ada orang tua yang membanding-bandingkan anaknya. Kamu harus lebih hebat ya nak daripada tetangga kita itu, misalnya gitu. Ya, dia juara 2, kamu harus juara 1. Saya ingat dulu pesan mama saya, dalam segala hal Ruth, kamu harus bersyukur dan kamu harus lihat ke bawah katanya. Bahwa apa yang saya kurang begitu, masih ada orang lain yang lebih berkekurangan dari saya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lihat ke bawah, tapi harus kamu lihat ke atas dan kamu tidak boleh mau kalah. Jangan mau kalah katanya. Apa itu? Kepintaran dan prestasi. Kalau itu jangan pernah puas, lihat selalu ke atas sehingga kamu terpacu untuk menyaingi orang yang ada di atasmu. Jadi jiwa kompetisi itu memang sudah ditanamkan sejak dini, berkompetisi. Bahkan banyak orang tua mengajarkan anak-anaknya, ayo kita bermain lomba ya, mama, papa, dan abang misalnya ya. Kita bertiga, siapa yang duluan lari sampai ke kue itu yang dapat lebih banyak. Menyenangkan bukan? Nah saudara-saudara, Yohanes 3 berbicara tentang Yohanes yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus mulai dari ayatnya yang ke-22. Karena apa? Karena banyak orang menganggap bahwa Yohanes inilah yang paling tinggi. Karena Yohaneslah yang memberitakan baptisan untuk pertama kali. Siapa Yesus? Yesus hanyalah anak tukang kayu. Tidak tenar, tidak top, tentu lebih tinggi Yohanes daripada Yesus. Jika Yohanes seorang yang pongah, yang suka berkompetisi, mungkin dia akan membiarkan orang memuja-muja dirinya. Tapi Yohanes tidak. Yohanes mengatakan bukan saya, it's not me, but it's him. Kristus itulah yang patut diagungkan.
Sebab apa dikatakan bahwa sebab dialah yang diutus Allah mulai ayat 34. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah yang di mana roh Allah hinggap kepadanya dengan tidak terbatas. Dan dikatakan di renungan kita ini, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kemudian di ayat berikutnya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat, ia akan melihat murka Allah tetap di atasnya. Mari kita tiru kerendahan hati Yohanes, mau mengakui bahwa ada pribadi yang lebih besar dari dirinya. Betapapun dia tenar terkenal, tapi dia sadar, saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, sadari itu, hidupi itu, dan katakan, iya Tuhan, hanya Engkaulah yang patut disembah, karena hanya Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Jangan pongah akan diri kita, jangan pongah akan prestasi kita, jangan sombong akan pencapaian kita, tapi ingat untuk berserah kepada Tuhan yang memiliki segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak putus-putusnya mengingat Engkau dalam hidup kami, bahwa Engkaulah pemilik segala-galanya, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri pun tahu bagaimana Engkau jauh lebih besar daripada dirinya yang selama ini dielu-elukan dan diagung-agungkan oleh banyak orang. Tuhan, betapa kami jauh berada di bawah Yohanes, dan betapa tidak patutnya kami Tuhan menyombongkan diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mengenal Bapa yang mengasihi itu, Bapa pemilik segala sesuatu yang telah menyerahkan segala sesuatu kehidupan kami kepada Yesus Kristus, anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu ajar kami bergantung dan bersandar hanya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami. Materaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini, yang dalam proses studi Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka, yang berumah tangga Tuhan berkati rumah tangga kami Tuhan, yang sedang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, yang sedang berduka Tuhan hiburkan hati mereka, yang memiliki pergumulan dan berbagai-bagai masalah Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Terpujilah kasih-Mu yang kami kenal dalam Kristus. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami ini Tuhan, demi nama-Mu yang kudus. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.